Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Mega Pro Primus Kang Bro, dengan masalah motor habis melakukan bongkar mesin, penggantian piston kit, kemudian coulter dan juga penggantian rantai keteng dengan yang baru. Awal mula untuk motor ini dulu pernah datang ke bengkel saya yang memperbaiki bagian setelan atau tensioner rantai keteng ini yang mengalami bagian pernya itu patah. Nah, dulu pernah saya akalin dan itu cuma bertahan untuk beberapa hari saja, mungkin sekitar 10 hari Kang Bro. Kemudian trouble kembali untuk bagian setelan ini yang mengakibatkan rantai keteng itu loncat atau lepas dari gigi timing. Nah, efek dari rantai lepas dari gigi timing tersebut mengakibatkan bagian dari kedua klep ini mengalami bengkok. Kemudian untuk perbaikan selanjutnya dibawalah motor ini ke bengkel lagi, namun bukan ke bengkel saya. Nah, di situ dilakukan perbaikan kembali Kang Bro. Diganti klep, in dan egg, kemudian diganti keteng baru, dan untuk tensionernya ini juga diganti dengan yang baru, namun bukan yang ori Kang Bro, menggunakan kualitas KW. Nah, selesai diperbaiki, dipergunakan lagi oleh pemilik motor, bertahan sekitar 2 minggu Kang Bro. Terjadi kejadian yang sama kembali seperti semula. Rantai keteng lepas, klep bengkok. Diperbaiki lagi, diganti klep lagi, diganti rantai keteng baru lagi, dan untuk setelan tensioner ini juga diganti lagi menggunakan yang KW lagi Kang Bro. Di bengkel berikutnya. Itu cuma bertahan sekitar 1 bulan. Dan remuk lagi Kang Bro. Nah, ini selesai proses perbaikan, sekalian mengganti bagian piston karena motor ini juga berasap parah. Di bagian knalpot terlihat basah oleh oli. Ini sudah diperbaiki. Sebenarnya untuk pemilik motor sempat meminta saya untuk melakukan perbaikan penggantian piston kit, maksudnya karena motor sudah berasap terlalu tebal. Namun saya belum sanggup untuk mengerjakannya karena pekerjaan saya di bengkel itu masih lumayan padat. Kebetulan saya juga sedang melakukan restorasi kecil-kecilan untuk motor Yamaha Racing ini ya. Nah, ini masih dalam proses ya perbaikan rangkanya. Ini akan melakukan pengecatan total ya untuk rangka, bodi dan juga bak mesin. Nah, karena ini juga diburu oleh owner, suruh cepet-cepet jadi saya belum bisa menerima mengerjakan perbaikan motor Mega Pro ini Kang Bro. Nah, kemudian saya rekomendasikan untuk pemilik motor ke bengkel sahabat saya. Saya rekomendasikan biar dikerjakan oleh teman saya karena saya juga yakin dengan skill kemampuan sahabat saya tersebut. Saya langsung merekomendasikan dibawa ke sana saja. Dan ini sudah selesai diperbaiki dan untuk hasilnya rapih, motor tidak berasap lagi. Namun sangat disayangkan Kang Bro, di bagian rantai keteng ini masih menggunakan Mega Pro lagi. Namun pada dasarnya sahabat saya itu sudah tahu kalau permasalahan utama sebenarnya di bagian tensioner ini. Dan untuk tensioner ini saya kurang paham ya, dilakukan penggantian lagi atau mungkin cuma diperbaiki di dalamnya. Saya kurang paham karena saya juga belum bertanya ya dengan teman saya yang mengerjakan motor ini. Cuma saya dapat informasi kalau motor ini habis melakukan penggantian piston kit, kemudian bagian klep juga rantai keteng diganti yang baru lagi, namun masih kepunyaan Mega Pro Primus ini, atau sama dengan GL Pro Neotech ya, model keteng silent seperti ini Kang Bro bentuknya ya. Nah, dalam video ini Kang Bro saya ingin menyampaikan ya, atau berbagi pengalaman atau sekedar sharing saja ya, karena saya tidak melakukan perbaikan kali ini ya di motor ini. Saya cuma mau menyampaikan saja pengalaman yang pernah saya lakukan di motor model GL Pro Neotech, Mega Pro maupun Tiger. Jadi untuk permasalahan motor ini ya yang sudah sering terjadi dan biasanya menjadi langganan Kang Bro, rantai keteng lompat yang akhirnya menyebabkan bagian klep itu bengkok. Kadang sampai ada yang pistonnya juga jebol karena bertabrakan dengan
klep yang bengkok tadi. Bertabrakan dengan klep, terkadang ada sampai yang jebol untuk pistonnya. Dan keseringan ini terjadi untuk motor GL Pro Neotech, kemudian Mega Pro, Tiger. Jadi untuk motor-motor model GL series ini bisa diakalin Kang Bro dengan cara mengganti rantai ketang tersebut menggunakan GL Pro lama atau GL Pro CDI atau GL 100. Itu bisa diakalin menggunakan rantai itu Kang Bro. Karena menurut pengalaman saya rantai tersebut lebih banyak keunggulannya ya dibandingkan untuk rantai yang model silent ini. Nah, ini model rantainya seperti ini Kang Bro. Kayak rantai ketang model Supra Grand ya. Nah, kemudian untuk proses penggantiannya Kang Bro, saat ingin merombak menggunakan rantai ketang yang model kayak GL 100 ini, yang diganti di bagian gigi temeng atas ini ya. Ini kepunyaan asli dari Mega Pro atau GL Pro Neotech. Ini untuk gigi temeng yang atas yang ada di noken ini juga dilakukan penggantian menggunakan GL Pro CDI dengan jumlah mata untuk yang asli dari bawaan ini sekitar, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau ada kekurangannya dalam saya menyampaikan, untuk jumlah giginya itu 34. Ini untuk asli bawaannya. Nah, sedangkan untuk gigi sentrik yang berada di kruk as bagian bawah itu berjumlah separuh dari ini, 17 mata ya untuk asli bawaannya. Nah, itu gigi sentrik yang bagian bawah juga kita lakukan penggantian Kang Bro. Bisa kita gunakan GL Pro CDI atau juga bisa digunakan gigi sentrik kepunyaan motor VR. Nah, ini informasi yang saya dapat dari teman saya ya, yang sudah juga sering melakukan penggantiannya atau melakukan perombakan menggunakan rantai ketang model GL 100 ini, itu bisa menggunakan gigi sentrik kepunyaan VR. Nah, ini teman saya ini pas kosong Kang Bro, untuk rantai ketang juga gigi sentriknya ya, tadi nggak ada atau masih kosong, jadi dengan sangat terpaksa ini masih dipasang kembali menggunakan rantai ketang jenis silent atau punyanya GL Pro Neotech Mega Pro yang modelnya seperti ini. Tapi mudah-mudahan tetap awet ya, nggak terulang lagi untuk kasus yang seperti kemarin-kemarin. Jadi awal mula untuk pemilik motor itu niatnya ingin berhemat biaya ya, namun sampai 2 kali Kang Bro penggantian klep, penggantian rantai keteng, dan sekarang melakukan bongkar mesin lagi, penggantian piston kit dan juga rantai keteng kembali. Namun mudah-mudahan ini awet ya. Jadi untuk proses penggantian rantai keteng ini cukup simpel Kang Bro, cuma diganti bagian timing yang atas ini menggunakan kepunyaan GL Pro CDI dengan jumlah mata 32. Kemudian gigi sentrik yang bawah bisa digunakan GL Pro CDI juga dengan jumlah mata itu 16 mata. Jadi perbandingan giginya itu separuh Kang Bro. Kalau yang bawaan itu masih 17, untuk yang bagian sentrik bawah itu sekitar 17. Oh maaf, yang atas 34, yang bawah 17. Kalau kita gunakan GL Pro CDI, atas 32, yang bawah 16. Jadi selisih separuh ya, antara gigi timing yang atas dan gigi sentrik atau gigi timing yang bawah yang berada di kruk as. Cuma itu saja yang dilakukan penggantian. Nah, kemudian tambahan lagi, biasanya Kang Bro, setelah melakukan perombakan menggunakan rantai keteng GL 100 ini, nanti awal kali pertama dinyalakan biasanya itu terjadi suara ngiung. Itu efek dari rantai keteng yang masih terlalu kenceng Kang Bro. Bahkan untuk tensioner ini belum dipasang pun itu bisa Kang Bro. Artinya rantai setelan tensioner ini belum ada penekanan sedikit pun itu masih bisa, masih berani ya. Namun efek ngiung tersebut akan hilang dengan sendirinya pada saat motor sudah mulai digunakan Kang Bro. Digunakan beberapa hari atau beberapa minggu, nanti untuk suara ngiung itu akan hilang karena sudah terjadi penyesuaian antara rantai keteng dan gigi timingnya ya. Dan untuk setelan ini tetap bisa digunakan setelan bawaan atau yang masih ori. Jadi nggak masalah ya kalau misal terjadi efek ngiung.
Sebenarnya untuk efek nyung tersebut juga bisa langsung kita akalin, kita siasati dengan cara pada saat membongkar bagian ini ya, misalkan sekalian mengganti piston, misalkan prosesnya seperti itu Kang Bro. Bisa diakali dengan cara bagian kop ini kita bubut, kemudian bagian blok atas ini juga kita bubut yang bertemu dengan kop ini sekitar setengah mili, yang sini juga setengah mili, kemudian bagian bawah sini juga kita bubut setengah mili. Nah, itu akan mengurangi efek nyung yang akan timbul pada saat awal kali dinyalakan Kang Bro. Karena untuk posisi kop, blok, atas dan bawah itu sudah kita papas setengah mili, dan yang kop setengah mili. Itu sekitar 1,5 mili totalnya Kang Bro. Itu akan sedikit mengurangi suara nyung tersebut. Karena untuk posisinya bagian blok ini sudah menjadi lebih pendek. Ya. Kemudian untuk jumlah rantai GL100 yang digunakan untuk model GL Pro Neotech Mega Pro, untuk rombakan model GL Neotech dan Mega Pro ini itu jumlah matanya sekitar 98. Kode rantainya 25H98L. Nah, kemudian untuk rombakan yang digunakan untuk mesin Tiger itu lebih panjang lagi Kang Bro. Kalau tidak salah sekitar 103 mata ya. Sekali lagi mohon koreksinya buat yang sudah pernah melakukan penggantian ini, bisa sharing di kolom komentar ya, bisa ditambahkan. Kelebihan dari penggunaan rantai keteng model kayak gini, misalkan Kang Bro, rantai sudah molor dan kendor, itu tidak mudah lepas Kang Bro, tidak seperti yang model silent ini. Kendor sedikit, berisik sedikit, ada risiko lompat untuk rantai ketengnya. Lepas dari gigi timing, kemudian efeknya klep bengkok bertabrakan dengan piston. Nah, sedangkan untuk rantai yang model jenis ini, jika kendor sedikit, misalkan berisik ya, suaranya sudah terdengar berisik, itu masih aman Kang Bro, tidak mudah loncat kalau menggunakan model ini. Dan untuk geber-geberan ya, yang model jenis rantai kayak gini, paling bertahan 1 tahun Kang Bro, itu pasti sudah mulai terjadi permasalahan. Kalau misal menggunakan, terutama untuk bagian ini ya, tensionernya ini kalau nggak ori, biasanya itu cepat menimbulkan masalah Kang Bro. Sumber utama masalahnya itu dari sini sebenarnya. Nah, kemudian ada juga yang mengakali untuk tensioner, setelan tensioner ini dipaten atau digunakan baut paten. Itu tidak rekomendasi banget sebenarnya Kang Bro, karena itu sebenarnya memaksa ya, memaksa untuk bagian lidah dari penekan rantai keteng itu ditekan dengan kuat. Itu sebenarnya memaksa sekali dan itu akan mengakibatkan efek-efek ke komponen yang lain juga ya. Untuk rantai keteng cepat molor, gigi timing juga cepat lebih kemakan. Jadi efeknya seperti itu. Sebaiknya gunakan saja untuk yang masih ori atau bawaan, yang masih bisa berfungsi secara otomatis. Maksudnya begitu ada terjadi rantai mulai mulur, dia menekan lagi secara otomatis ya, berfungsi secara otomatis seperti itu Kang Bro. Itu lebih aman. Nah, mungkin itu ya kelebihan dari penggunaan rantai keteng model seperti ini jika dipasangkan pada motor GL Pro Neotech, Mega Pro Primus ataupun Tiger. Untuk anak-anak CB pasti lebih paham, lebih tahu ya untuk keistimewaan penggunaan rantai ini. Pokoknya recommended jika terjadi permasalahan motor model jenis yang menggunakan rantai keteng ini sering rewel, terjadi sering lompat atau lepas yang mengakibatkan klep bengkok bertabrakan dengan piston, siasati dengan penggunaan atau penggantian rantai semacam ini. Jadi cukup simpel ya, penggantian rantai ketengnya, gigi timing atas, gigi sentrik bawah, sudah. Nanti dijamin awet, buat geber-geber pun tetap aman, nyaman, tidak bolak-balik bongkar mesin ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman saya yang sudah mau memperbaiki motor ini ya. Semoga awet. Kalau misalkan terjadi kasus yang sama, nggak tahu ya besok mau dikerjakan di tempat saya, misalkan ini Kang Bro, tapi ya semoga ini awet lah ya. Kalau misal dikerjakan tempat saya, insya Allah kalau saya waktunya sudah longgar, sudah luang, insya Allah saya kerjakan. Namun jika mau dikerjakan di tempat bengkel sahabat saya atau teman saya yang saya maksud, itu juga bisa karena dia juga sudah biasa mengakali seperti ini.
dan kebetulan dia juga sering atau termasuk anak motor CB Kang Bro, plus bengkel. Oke ya, demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat sharing yang saya sampaikan ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.